Lolos, juara. Pengumumannya 1 minggu lagi, Pak. Wah, cepet banget. Kamu nganunya kapan, Dek? Apa namanya? Tryout-nya ya? Belum dikasih pengumuman, Pak. Belum dikasih pengumuman. Terus PAS-nya kapan? Kurang tahu, Pak. Desember atau November? Ada bocoran nggak? Nggak tahu ya, Pak. Kayaknya kalau PAS Desember deh. Tapi kalau tryout-nya nggak tahu. Kisi-kisinya juga belum dikasih tahu. Padahal udah pertengahan November ini. Belum, Pak. Di sekolah sampai apa di sekolah? Kemarin tuh latihan soal rangkaian-rangkaian itu, Pak. Suruh nyari I, suruh nyari gitu, V gitu. Iya, gitu-gitu sih, Pak. Bisa? Bisa kok, Pak. Oh. Oke, malam ini kita akan membahas mengenai energi dan daya. Udah belum? Energi dan daya? Belum. Belum. Sekaligus kita akan mereview materi-materi yang sudah kita pelajari untuk listrik dinamis ini. Sebenarnya mudah untuk materi energi dan daya ini. Saya screen. PPT saya sudah muncul. Sudah, Pak. Sudah? Ya. Oke. Jadi kita akan membahas mengenai energi dan daya pada listrik. Nah, energi ini nanti digunakan untuk mencari tagihan listrik itu biasanya. Nah, itu seperti itu soalnya. Kalau daya itu nanti
kasusnya adalah pemasangan bohlam lampu itu. Contoh-contohnya. Nah, sebelumnya kita akan mereview ulang rumus-rumusnya. Nah, di awal itu kita akan mengenal namanya arus. Gitu. Ini kita teori dulu. Arus itu definisinya apa? Dik. I sama dengan V per R. Satu apa definisinya bukan rumusnya. Apa itu yang dimaksud dengan arus? Listrik yang mengalir bukan, Pak? Listrik yang mengalir? Bukan. Ya masih ada hubungannya dengan yang mengalir, tapi bukan listrik. Tapi apa yang mengalir? Elektron? Daya? Bukan. Waduh, lali masuk. Yaitu adalah muatan yang mengalir tiap apa? Titik. Tiap detik. Tiap detik. Maka secara matematis, I itu nanti diperoleh dari Q per T. Tuh. Jangan lupa ya itu. Jangan dilupakan. Paham? Paham. Itu dengan Q per T. Lalu tegangan. Nah, tegangan itu, aduh kok miring. Tegangan itu adalah V sama dengan I kali R. Ya, atau sama dengan Q per T kali R. Seperti itu. Nah, itu kamu harus pelajari juga. Kalau dibuat segitiga, V sama dengan I kali R. Kalau mencari I berarti V per R. Kalau cari R, V per I. Kalau cari V berarti I kali R. Gitu ya. Seperti itu. Ada arus, ada tegangan. Nah, terus kita akan pelajari mengenai energi. Ya. Energi itu simbolnya apa? W. Work. Work itu rumusnya apa? Sepengetahuan kamu. F kali S bukan, Pak?
F kali S. Itu kalau di dalam apa namanya, di dalam Newton, gaya ya, gerak itu. Tapi kalau dalam kelistrikan, energi itu tidak lain adalah P per T. P kali T kok, P per T. Jadi daya kali waktu. Entah. Ya tak? Lalu, nah kita kan belum belajar daya. Daya itu simbolnya P, yaitu adalah power. Power itu rumusnya adalah V kali I. Nah, gini. P itu V kali I. Atau sama dengan I kali R kali I. Maka P itu singkatannya adalah piri. Biasanya. Gampang apa ke? Piri. Nah, lalu kita masukkan di sini. P I kali T. Atau I R I T. Nah, jadinya kalau energi itu wired. Wired gitu. Semuanya bisa. Atau bahkan bisa juga seperti ini. V-nya V per R kali T. Nah, bisa V kuadrat R kali T. Ini juga bisa V kuadrat per R. Tergantung apa variabel yang diketahui atau besaran yang diketahui dari soal itu. Nah, gitu. Kalau yang diketahui hanya V sama I, berarti pakai yang VI. Misalnya disuruh nyari daya ya. Kalau yang diketahui hanya V sama R, ya berarti V kuadrat sama R. Jadi di sini konsep listrik dinamis itu mudah, tetapi kamu harus pandai mensubstitusikan persamaan-persamaan gitu. Jadi nanti rumusnya nggak cuma satu, tapi bisa dikembangkan gitu. Itu kan mensubstitusi besaran. Seperti ini tadi contohnya P. Oh, P itu V kali I kali T. Gitu. Nanti di soal itu tidak diketahui P sekian, tetapi yang itu adalah tegangan, arus, dan waktu. Nah, gitu. Bisa dipahami? Siapa? Nah, lanjut. Nanti ada soal seperti ini. Contoh soal. Soal yang sering muncul di ASPD. Itu soalnya seperti ini. Oh iya, sebentar. Sebelum itu kita kasih tahu dulu. Tagihan listrik. Nah, kalau tagihan listrik itu adalah tagihannya itu adalah watt hour. Dayanya yang dihitung tuh. Dayanya. Contoh, misalnya PLN itu menetapkan tagihan sebesar Rp150 per kWh.
Gitu ya. Entah. Nah, sebuah lampu dengan daya sebuah lampu dengan daya 10 watt dinyalakan 10 jam per hari. Nah, berapakah tagihan dalam 1 bulan? Nah, ini caranya. KWH itu satuan apa ya? Tadi. Dit. Tagihan, Pak. Apa? Tagihan. Hah? Maksudnya listrik per hour. Lah iya, itu apa tadi? Arus. Besar. Arus. Ini tuh kilowatt hour KWH itu. Entah. Watt tadi satuan dari apa? Energi. Hehe. Kok energi? Daya, Pak. Hour, Jam. waktu toh. Berarti kan P Iya. kali T. Nah, P kali T tadi apa? P Arus, kali, Pak. waduh, P kali T kok arus? Energi. Work. Tuh. Maaf, Pak. Saya dengarnya V kali T. Oh, P kali T. Work. Aduh, ya. Nah, di sini langkah awalnya adalah kamu mencari energinya. Ya, energi dalam 1 bulan. Nah, tetapi yang diketahui kan ini baru 1 jam 10 hari, 1 hari 10 jam. Berarti 1 hari ini berapa daya yang digunakan? Itu 10 watt kali 10. Itu 100 watt hour. Ya toh? Nah, kalau dalam 30 hari berarti berapa? 30 kali 100. 30 30 kali 10. Oh iya, kali 30 kali 100. 100. Salah, Pak. 3.000 watt hour. Berarti kan 3 kilowatt hour. Ya toh? Nah, tagihan listriknya itu nanti dalam 1 bulan untuk satu lampu 150 kali 3, 450 rupiah. Murah ya? Kan cuma satu lampu. Padahal di rumah itu ada berlampu-lampu, kemudian tagihannya di membengkak gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, lumayan. Coba ya, latihan soal. Saya carikan soal.
Coba itu kerjakan. Maaf Pak, share screen-nya tidak kelihatan ya Pak? Hah? Iya Kurang Pak. besar. Bukan Pak, maksudnya di Google Meet saya cuma kelihatan Surya Jatmika dalam kurung presentation aja. Layarnya nggak Iya. kelihatan. Oh. Saya ulangi. Sudah muncul? Muncul belum? Halo? Maaf Pak, tapi masih nggak kelihatan juga ya Pak? Oh, kok bisa ya? Anda begini? Belum juga? Belum Pak. Sudah? Juga belum? Belum Pak. Wah, curang. Hentikan presentasi. Ya sudah, saya kirim ke WA dulu. Nah itu.
Ketemu, Dek? Sedang mulai kan, Pak? Sampai 6 juta nggak ya, Pak? Wah, bangkrut nah. Saya bingung, Pak. Yo, saya share screen dulu. Semoga bisa ya. Bisa belum? Bisa, Pak. Sudah tak? Sip. Sebuah lampu, 10 buah lampu masing-masing 50 watt. Nah, kita buat listnya dulu. Bebannya, dayanya. Gitu. 10 lampu masing-masing 5 watt, berarti bebannya kan 10. Lampu ini 50 watt. Sebuah kulkas, nah, satu kulkas 150. Nah, ini durasinya. Terus TV 1 80, 5 lampu 30. Durasinya berapa? Ini kita dalam satu hari ya? Iya, Pak. Apa? Iya. 12 ya lah, dikali 12, 12 semua. Ya lah. Nah, kita hitung berarti tagihan sehari per hari. Berapa? Ini berapa berarti? 6.000 toh? Iya bukan?
Halo, Dedit. Ya, Pak. Bener nggak? Benar kok, Pak. Terus yang Oh iya, Pak, beban tuh maksudnya gimana, Pak? beban itu ya jumlahnya itu adalah jumlah beban. Jumlah beban. Ada 10 lampu toh ini beban itu. Dayanya. Oh, maksudnya kuantitas. Oh iya, Pak. Hmm. Ini piro lagi berarti 150 kali 12. 6.000 juga, Pak. Oh, enggak nih, Pak. Murah ya. Berarti ini 1.800. Ya toh 80 kali 12 960. Ini 150 kali 12 sama ini. Ini 1.800. Dijumlahkan tambah 3.600. Ya toh? Ya toh? Oh, ini bukan tagihan ini. KWH per hari nih. Ini buat per hari. Ini energi per harinya. Ya toh. Ada berapa ini? Berarti total ada 10.560 watt per hari yang dipakai. Atau 10,56 kWh. Ya toh. Iya, Pak. Saya juga gitu. Tapi waktu Sampai sini kan? iya, sampai sini benar. Ke belakang salah. Nah, ini kan KWH. Ini baru 1 hari. Nah, berarti 1 bulan berapa? Yaitu 10,56 kali 30. Ya toh. Itu 31,6,8 kWh. Ya toh? 316. Berarti tagihannya 590 kali 316,8. Ya toh? Yaitu 186.912. Seperti itu. Bisa dipahami? Salahnya di mana? Tapi ini sudah benar tuh yang tadi 10,56. Iya, Pak. Tadi itu saya 10,56, malah saya ganti. Oh iya. Sama saya kali Ganti 590, Pak. apa? Tadi kan sudah ketemu 10,56, malah saya kali 590. Iya benar. Terus Enggak, kali Pak. 30. Harusnya dikali sama yang kali 30 dulu, Pak. Oh. Saya langsung kali 590, makanya hasilnya banyak banget. Aku PLN-nya seneng bayar orang. Gitu. Iya, Pak. Sampai sini paham belum? Paham, Pak. Cuma kurang teliti aja tadi. Ya, ini memang butuh ketelitian yang luar biasa ini. Nah, ini sering muncul loh ini di ASPD. Terus sama membaca. Nah, kalau di dalam lampu itu, kalau lampu ada tulisannya seperti ini. 60 watt per 220 volt. Tahu nggak maksudnya ini? Kurang tahu, Pak. Lampu
60 watt per 220 volt. Itu artinya ketika lampu dipasang pada tegangan 220 volt, maka akan muncul ya sebesar 60 watt. Daya maksimum atau energi per detik yang keluar, yang mengalir besar. Energi itu kan daya itu kan W per T, WT ya, P sama dengan W kali T. W itu sama dengan P per T ya toh. Berarti 60 Joule. Per detiknya itu. Energi yang mengalir, energi per detik yang mengalir sekitar 60 Joule. Paham? Halo? Paham, Pak. Nah, sekarang kalau misalnya lampu itu dipasang di tegangan 110 volt, berapa? Bagaimana? Ketika lampu dipasang pada tegangan 110 volt, maka akan muncul daya maksimum sebesar 60 W atau energi per detik yang mengalir sebesar 60 Joule. No. Ini maksudnya artinya W-nya tetap 60 atau gimana, Pak? Tidak, nanti W-nya akan berubah juga. W60 itu muncul apabila lampu dipasang pada tegangan 220 volt. Nah, kalau dipasang pada tegangan 110 volt, maka ya dia akan berkurang. Nah, pengurangannya seberapa? Nah, ya, kita bahas. Nilai pengurangannya itu adalah sebesar, nah, lampu itu yang tidak berubah adalah nilai hambatannya. Ya. Berarti R lampu itu sama dengan R lampu. Ya toh? Padahal tadi rumus P tadi apa? P itu sama dengan V kali I toh? Atau Ya. V kuadrat per R. Ya toh? P sama dengan V kuadrat per R. Berarti R sama dengan apa? V kali V kuadrat. V kuadrat per P. Berarti ini V kuadrat per P sama dengan V kuadrat per P. Maka diperoleh 220 kuadrat per 60 sama dengan 110 kuadrat per X. Coba X-nya berarti berapa ini? Coba kamu cari. Tiga, Pak. 3. 30. Kok tahu? Kan dikasih silang kan, Pak? Iya, Pak. Sebentar. Iya, Pak, 30. Oh iya, toh. 220 kuadrat. Enggak yo. Oh iya, Pak, lupa kuadratnya.
Nggak kelihatan. Berapa? Rp726.000 bukan, Pak? Kok gede banget sih? Gue kalkulator. Berapa? Rp15, Pak. Nah, 15. Hati-hati ya. Gitu. Nah, soal konsepnya sudah saya kasih tahu. Besok saya kasih soalnya. Itu ya. Baik, Pak. Saya kirimkan Mbak Lali. Kalau dalam buku itu materi PAS sampai listrik dinamis sudah selesai. Jadi dari semester 1 gimana? Enggak, Pak. Kepencet. Listrik dinamis itu materi terakhir. Saya kira sampai ternyata itu ternyata listrik dinamis.
Sama-sama listrik dinamis. Listrik, nanti yang kemagnetan itu semester 2. Nah, itu adalah materi fisika terakhir kemagnetan itu di SMP. Seterusnya biologi terus itu. Mungkin bulan depan kita sudah masuk latihan ASPD aja ya. Karena yang semester 2 itu kan, oh iya, semester 2 itu mungkin kemagnetan, terus kita masuk latihan ASPD mungkin. Soalnya yang, apa namanya, setelah kemagnetan itu biologi yang tidak terlalu rumit. Mungkin yang rumit itu Bioteknologi. yang bioteknologi. Bioteknologi itu kan kamu harus menghafalkan mikroorganisme yang digunakan. Contohnya, kamu menghafalkan mikroorganisme pembuat tempe, pembuat nata de coco, pembuat kecap, pembuat tape itu. Terus teknik kultur jaringan, teknik cloning dan sebagainya bioteknologi itu. Itu. Dia tidak terlalu susah. Ya ngoyo dengan apa gitu. Seperti itu. Gitu ya. Sudah Baik, saya Pak. kira sudah sampai tuh. Sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Surya. Ya.